pelajaran di balik kemenangan AC Milan kontra Benevento. 2 pekan terakhir AC Milan menelan 2 kekalahan yang beruntun. Mereka dikalahkan oleh Sassuolo dan Lazio sehingga kans juara semakin menipis. Tapi akhirnya tren negatif itu tidak berlangsung lebih lama, karena Milan sukses memutus itu pada dini hari tadi saat melawan Benevento. Dari kemenangan tersebut, inilah beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari AC Milan kontra Benevento. Dan berikut ini ulasannya. 1. Efek Zlatan. Salah satu penyebab Milan bisa menangkan laga ini berkat kembalinya sang jimat keberuntungan Zlatan Ibrahimovic. Ya, seperti yang kita ketahui, Ibra absen di laga melawan Sassuolo dan Lazio karena mengalami cedera otot. Di laga itu, Zlatan sudah pulih dan bermain sebagai starter. Sang striker Gaek tampil luar biasa pada hari ini, di mana ia kerap menahan bola dan membuka ruang bagi rekan-rekannya sehingga mereka bisa menang 2-0 atas tim tamu. Kehadiran Zlatan akan sangat krusial, karena dalam 4 pertandingan ke depan Milan akan bertemu pesaing yang sangat sengit, terutama untuk mengamankan 1 slot ke Liga Champions pada musim depan. 2. Milan semakin agresif. Satu hal yang nampak berbeda dari AC Milan di laga ini adalah gaya bermain mereka yang agresif. Pioli mengikut sertakan anak asuhnya untuk mengalirkan bola dengan cepat. Aliran bola yang cepat ini membuat Benevento semakin keteteran. Hal itu bisa terlihat dari statistik tembakan Milan, di mana sepanjang laga mereka melepaskan 20 tembakan ke gawang Benevento dan 11 diantaranya tepat sasaran. 3. Mantan memang berbahaya. Laga ini merupakan laga yang spesial bagi Filippo Inzaghi dan Gianluca Lapadula. Kedua mantan pemain Milan itu berhadapan kembali dengan mantan klub. Lapadula di laga ini tampil berbahaya. Ia menjadi motor utama serangan Benevento dan ia memiliki beberapa peluang yang membuat lini pertahanan Milan kocar-kacir. Sementara Pippo yang bersatu sebagai juru taktik Benevento juga membuat timnya tampil apik di laga ini. Buktinya ketika dalam posisi tertinggal mereka terus menekan Milan terutama di babak kedua. 4. Kembalinya sang kapten. Satu hal yang menarik di laga ini adalah Pioli kembali memberikan kesempatan kepada Alessio Romagnoli untuk kembali menjadi starter. Kapten Rossoneri itu kembali dipercaya menjadi starter setelah di 3 laga terakhir ia diparkir oleh sang manajer. Bermain selama 90 menit, Romagnoli menunjukkan performa yang solid. Ia pun berhasil bekerja sama dengan Mika Tomori sehingga Rossoneri meraih clean sheet di laga ini. 5. San Siro kembali angker. Fakta menarik dari kemenangan Milan dari Benevento adalah keangkeran San Siro perlahan mulai kembali. Milan sempat menjalani 6 pertandingan tanpa kemenangan di San Siro, sehingga para Milanisti mulai khawatir jika stadion mereka tidak lagi ditakuti oleh lawan. Tapi kemenangan Milan kontra Benevento itu menjadi kemenangan kedua mereka dari 3 laga kandang terakhir mereka. Jadi Pioli berharap performa kandang mereka semakin membaik. Nah, itu dia pelajaran bisa didapatkan dari pertandingan kemarin. Nah, jika teman-teman ada pelajaran lain bisa tulis di kolom komentar. Calhanoglu cetak gol, ini komentar Pioli. Calhanoglu kembali berkontribusi bagi Milan. Ia mencetak gol pertama Rossoneri ke gawang Benevento, sehingga timnya bisa menang dengan skor 2-0. Pioli percaya bahwa Calhanoglu masih bisa tampil lebih baik di masa depan. Menurut pandangan saya, Calhanoglu belum mencapai potensi terbaiknya, ujar Pioli kepada DAZN. Pioli mengaku bahwa Calhanoglu sudah memberikan kontribusi yang besar di Milan, tapi ia percaya kontribusi sang pemain bisa lebih besar lagi. Calhanoglu menghadirkan kualitas, kesulitan, dan kerja keras di tim ini. Ia juga tidak egois, tapi ia harus lebih cermat saat membuat assist atau mengeksekusi peluang. Ia harus lebih jeli dalam mencuri opsi lain di dalam kotak penalti. Pioli juga menilai bahwa Calhanoglu harus memasang target yang tinggi dalam mencetak gol. Ia menilai sang playmaker bisa mencetak banyak gol bagi Milan jika ia lebih percaya diri. 1.
Saya rasa ia harus memotivasi dirinya untuk mencetak lebih banyak gol. Karena dengan kemampuan yang ia miliki, ia seharusnya bisa menargetkan mencetak 2 digit gol. Untuk informasi, sepanjang musim ini Calhanoglu sudah 39 kali bermain untuk Milan. Ia total mengemas 9 gol dan 11 assist bagi Il Diavolo Rosso. Pioli puji performa AC Milan usai kalahkan Benevento. Pioli mengaku puas melihat performa timnya di laga melawan Benevento kemarin. Ini adalah pertandingan yang penting bagi kami, buka Pioli kepada DAZN. Pioli menyebut bahwa Milan tengah menjalani tren negatif beberapa pekan terakhir. Ia menyebut jika mereka sampai kalah melawan Benevento maka itu akan berdampak besar bagi timnya. Kami tidak membantah jika kami tidak mendapatkan poin penuh di laga ini, maka kami akan mendapatkan bahaya yang besar. Itulah mengapa kami mencoba mengambil inisiatif dan juga mengalirkan bola lebih cepat. Sekarang yang harus kami lakukan adalah bermain lebih solid saat tim lawan membawa bola. Secara garis besar, Pioli menilai ada perkembangan dalam permainan timnya di laga ini. Pioli menyebut bahwa Il Diavolo Rosso mengalami peningkatan dibandingkan beberapa pekan terakhir. Tanpa semangat tim, kami tidak bisa pergi kemana-mana. Kami adalah tim yang kuat, tapi kami sering lengah di hal-hal yang mendasar. Kami mendapatkan hukuman akibat itu di beberapa pekan terakhir. Tapi malam ini saya melihat kami bermain dengan baik, ujar Pioli. Milan sangat merindukan Zlatan Ibrahimovic. Selain Calhanoglu, Pioli mengaku bahwa Ibrahimovic menjadi salah satu penyebab timnya menang di laga kontra Benevento. Ibrahimovic adalah seorang pemenang, dan seorang pemenang membuat pemain-pemain lainnya tampil lebih baik, buka Pioli kepada DAZN. Pioli mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan oleh sang striker Gaek di laga ini, meski ia tidak mencetak gol di laga ini. Salah satu kunci kami menang di laga ini adalah tidak membiarkan para bek lawan fokus pada satu titik saja. Ibra adalah seorang pemain yang cerdas secara taktik. Ia tahu bagaimana harus bergerak di dalam kotak penalti dan mencari ruang di dalamnya. Pioli juga menampik anggapan bahwa timnya terlalu bergantung kepada Zlatan Ibrahimovic. Ia menyebut timnya juga bisa bermain apik tanpa Ibra. Ya, meskipun ia mengaku bahwa performa timnya lebih bagus jika Zlatan ikut bermain. Kehilangan Ibra memang membawa dampak tersendiri bagi kami. Tapi kami memberikan reaksi yang baik saat berada dalam situasi yang sulit dan kami menunjukkan karakter kami, ujar Pioli. Bocoran jersey AC Milan musim depan dikecam. Jelang berakhirnya musim ini, bursa transfer pun mulai panas dengan para klub mulai membidik pemain baru. Di sisi lain, dengan makin dekatnya akhir musim, bocoran sejumlah jersey yang akan digunakan musim depan pun mulai beredar. Dan salah satunya dari AC Milan yang bocoran jersey ketiganya kini tersebar luas. Nah, bocoran jersey AC Milan itu salah satunya disebarkan oleh akun Milan Eye dengan mengambil info dari Footy Headlines yang memang dikenal kerap memberikan bocoran jersey. Dalam bocoran itu, jersey klub raksasa Serie A Italia itu berwarna dominan hitam dengan sedikit aksen merah. Tapi ada hal yang cukup kontroversial dalam jersey tersebut, yakni absennya logo klub AC Milan. Dan sebagai gantinya, di bagian dada tertulis nama klub yakni AC Milan berwarna merah, dengan aksen garis merah di atas dan di bawah tulisan nama klub itu. Sementara itu, di atas nama klub ada logo produsen jersey yakni Puma. Lebih lanjut, ada pula penjelasan bahwa logo sponsor nantinya akan diletakkan di bawah nama klub. Bocoran jersey AC Milan ini pun langsung dibanjiri oleh kecaman netizen, khususnya soal tiadanya logo klub. Tidak hanya itu, ada pula yang mengaitkan buruknya performa AC Milan di Serie A Italia belakangan ini dengan buruknya bocoran jersey ini. Lalu kalau menurut kalian gimana guys tentang bocoran jersey tersebut?